Hai teman-teman, kami kelompok 4, kelas 12 IPA 2. Di sini kami ditugaskan oleh guru mata pelajaran kami yaitu Ibu Mercy Jagete untuk menjelaskan tentang reformasi di Indonesia. Nah, sebelum kami menyampaikan materi reformasi kami, maka ada baiknya kita berkenalan dengan kami anggota kelompok 4 terlebih dahulu. Yang pertama, kami diketuai oleh Ilham Sarofaulu Laia. Yang kedua ada saya Intan Laia, kemudian ada Clara Elizabeth Wau, dan juga ada Devanli Fau. Nah, kita tahu dong kalau reformasi itu adalah salah satu suatu masa kondisi yang menginginkan perubahan setelah adanya Orde Baru. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut ini. Baik, langsung saja kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu apa itu reformasi. Reformasi di Indonesia disebut juga sebagai era pasca Soeharto yang dimulai pada tahun 1998. Mengakhiri kekuasaan 32 tahun Soeharto, Soeharto melepas jabatannya pada 21 Mei 1998 yang kemudian digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Era reformasi atau era pasca Soeharto di Indonesia dimulai pada tahun 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden saat itu, B.J. Habibie. Era reformasi atau era pasca Soeharto di Indonesia dimulai pada tahun 1998, tepatnya pada saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden saat itu. Gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia pada 1998 merupakan suatu gerakan untuk mengadakan perbaikan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum. Gerakan ini muncul karena keadaan masyarakat Indonesia sejak terjadinya krisis moneter dan ekonomi sangat terpuruk. Masalah yang dihadapi pemerintah Indonesia saat itu ialah sulitnya kebutuhan 9 bahan pokok atau sembako karena harganya yang sangat tinggi, sampai-sampai masyarakat pun harus antrian untuk membelinya. Peristiwa ini diperparah dengan kondisi politik dan ekonomi Indonesia yang semakin tidak terkendali. Oleh karena itu, kemunculan gerakan reformasi bertujuan untuk memperbarui tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar kesejahteraan rakyat tercapai. Oke, pada slide selanjutnya ini kita dapat melihat dua gambar yang dimana tampak ada berkerumun mahasiswa-mahasiswa yang turun ke jalan raya untuk melakukan demonstrasi. Nah, pada saat itu guys, pada masa menjelang peralihan Orde Baru menuju reformasi, itu dilakukan demonstrasi oleh mahasiswa dengan tuntutan-tuntutan dan slogan-slogan yaitu reformasi atau mati. Gerakan ini bertujuan untuk melakukan tekanan agar pemerintah mengadakan perubahan politik yang berarti melalui pelaksanaan reformasi secara total. Gerakan reformasi dilatar belakangi terjadinya krisis multidimensi yang dihadapi bangsa Indonesia. Gerakan ini pada awalnya berupa demonstrasi di kampus-kampus besar, namun mahasiswa akhirnya harus turun ke jalan karena aspirasi mereka tidak mendapatkan respon dari pemerintah. Untuk agenda reformasi akan dibahas pada slide selanjutnya. Nah, agenda utama daripada reformasi adalah turunnya Soeharto dari jabatan presiden. Kronologi daripada demonstrasi atau menjelang reformasi yaitu yang pertama bahwa sebelumnya dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada tanggal 20 Mei 1998 direncanakan oleh mahasiswa sebagai Hari Reformasi Nasional. Namun, ledakan kerusuhan terjadi lebih awal di luar dugaan. Pada tanggal 12 Mei 1998, 4 mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta tewas tertembak peluru aparat keamanan saat demonstrasi menuntut Soeharto mundur. Mereka adalah Elang Mulia, Heri Hertanto, Hendriawan, Lesmana, dan Hafidi Royan. Mereka tertembak ketika ribuan mahasiswa Trisakti dan lainnya baru memasuki kampusnya setelah melakukan demonstrasi di gedung DPR MPR. Penembakan aparat di Universitas Trisakti itu menyulut demonstrasi yang lebih besar. Pada tanggal 13 Mei 1998 terjadi kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan di Jakarta dan Solo. Nah,
mahasiswa di Jakarta menduduki gedung-gedung pemerintahan di pusat dan daerah. Bahkan saat itu banyak juga mahasiswa yang khususnya ada di Jakarta menjadikan gedung DPR MPR sebagai pusat gerakan yang relatif aman. Ratusan ribu mahasiswa menduduki gedung rakyat, bahkan mereka menduduki atap gedung tersebut. Mereka berupaya menemui pimpinan MPR DPR agar mengambil sikap yang tegas dan meminta Soeharto turun dari jabatannya. Nah, akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia dan digantikan oleh B.J. Habibie yang kemudian pada tanggal ini menjadi awal masuknya masa reformasi. Adapun agenda reformasi pada tahun 1998 yaitu yang pertama, suksesi kepemimpinan nasional, yang kedua, amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga, pemberantasan KKN, yang keempat, penghapusan duifungsi ABRI, yang kelima, penegakan supremasi hukum, yang keenam, pelaksanaan otonomi daerah. Adapun tujuan reformasi yaitu yang pertama, reformasi politik yang bertujuan untuk mencapainya demokratisasi. Yang kedua yaitu reformasi ekonomi yang dimana bertujuan untuk meningkatkan tercapainya masyarakat. Yang ketiga yaitu reformasi hukum yang dimana bertujuan untuk mencapai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat yaitu reformasi sosial yang bertujuan untuk terwujudnya integrasi bangsa Indonesia. Faktor pendorong terjadinya reformasi yaitu yang pertama, faktor politik yang meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, adanya KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam kehidupan pemerintah. Yang kedua yaitu adanya rasa tidak percaya kepada pemerintah, Orba yang penuh dengan nepotisme dan kronisme serta merajalelanya korupsi. Yang ketiga itu kekuasaan Orba di bawah Soeharto otoriter tertutup. Yang keempat yaitu adanya keinginan demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kelima yaitu mahasiswa menginginkan perubahan. Yang kedua itu faktor ekonomi yang meliputi hal-hal berikut. Yang pertama adanya krisis mata uang rupiah. Yang kedua naiknya harga barang kebutuhan masyarakat. Yang ketiga itu sulitnya mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok. Yang ketiga itu faktor sosial masyarakat. Adanya kerusuhan tanggal 13 Mei dan 14 Mei 1998 yang melumpuhkan perekonomian rakyat. Yang keempat yaitu faktor hukum. Belum adanya keadilan dalam perilaku hukum yang sama di antara warga negara. Ciri-ciri pokok reformasi yaitu yang pertama pengangkatan Habibie menjadi Presiden Republik Indonesia, yang kedua kebebasan berpendapat, yang ketiga masalah duifungsi ABRI, yang keempat reformasi di bidang hukum, yang kelima sidang istimewa MPR, yang keenam pemilu 1999, dan yang ketujuh sidang hasil pemilu. Dampak positif reformasi bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, adanya pembatasan masa jabatan presiden. Dampak positif era reformasi kemudian memunculkan sebuah undang-undang yang membatasi masa jabatan presiden dan diatur dalam pasal 7 UUD 1945. Berbunyi, presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Kemudian diamandemen pada sidang umum MPR pada tahun 1999 menjadi presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan. Dengan adanya pembatasan kekuasaan ini, maka akan menghindari kekuasaan yang langgeng, sebagaimana terjadi di era Orde Baru yang saat itu Soeharto dapat menjadi presiden dalam 6 kali masa pemilu berturut-turut. Setelah amandemen ini, maka presiden hanya dapat menjabat selama 2 kali masa jabatan berturut-turut atau 10 tahun. Inilah yang kemudian terjadi pada pemilu presiden 2004 dan 2009, di mana mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono berhasil menjadi presiden dalam 2 kali masa jabatan. Yang kedua, terlaksananya Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya. Reformasi memberikan angin segar bagi kembalinya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara yang murni. Hal inilah yang kemudian mendasari adanya amandemen pada sidang umum MPR
1999, di mana terdapat beberapa pasal yang diubah, yakni pasal 5, 7, 9 ayat 1 dan 2, 13 ayat 2 dan 3, 14 ayat 1 dan 2, pasal 15, pasal 17 ayat 2 dan 3, pasal 20 ayat 1, 2, 3 dan 4, dan pasal 21 ayat 1. Perubahan ini dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan perjalanan bangsa ini, sehingga di kemudian hari tidak akan menimbulkan terjadinya kebijakan yang menguntungkan pihak tertentu, sebagaimana banyak terjadi pada Orde Baru. Yang ketiga, kebebasan pers. Pada masa Orde Baru, hanya media yang pro dan pendukung pemerintah yang diperbolehkan ada. Sebaliknya, media yang kontra dan menyertakan kritikan terhadap pemerintah benar-benar dibungkam, sehingga saat itu bisa dikatakan bahwa kebebasan masyarakat menjadi jenuh dan mulai memberontak. Apalagi pada masa Orde Baru, bisa dikatakan rakyat kecil tidak memiliki kesetaraan baik dalam bidang sosial maupun politik. Yang keempat, terlaksananya pemilihan presiden langsung. Reformasi kemudian membawa dampak pada demokrasi yang terjadi sebagai dampak positif dan negatif pemilu, di mana kita akhirnya dapat memilih presiden secara langsung sebagai kekuatan politik di Indonesia. Jika pada zaman Orde Baru kita memiliki presiden melalui partai dan bukan tokoh yang diusungnya, namun kini kita dapat memilih presiden dengan mencoblos atau mencontreng tokoh yang mencalonkan diri yang diusung partai. Dengan demikian, maka kita akan dapat melihat rekam jejak sang kandidat sehingga lebih jelas dan detail sebagaimana pengertian pilkada serentak. Sehingga tentunya hal ini dapat menjadi pertimbangan kandidat di mana yang akan kita pilih sebagai presiden selama 5 tahun ke depan. Pemilu secara langsung ini juga memberikan kita kemudahan untuk mengenal setiap kandidat lebih jelas, mendengarkan visi misi mereka dalam upaya membangun negeri ini, serta merupakan sebuah bentuk dari jiwa nasionalisme bangsa, buah dari reformasi yang kita rasakan manfaatnya hingga kini, dan merupakan cara paling tepat dalam memilih pemimpin yang akan membawa bangsa ini ke arah kemajuan yang lebih baik. Yang kelima yaitu meningkatkan derajat bangsa Indonesia. Reformasi memberikan dampak positif dengan semakin meningkatnya derajat bangsa ini. Hal ini merupakan imbas dari bagian bangsa ini dengan kekuatan rakyatnya dapat lepas dari cengkraman kepemimpinan Orde Baru selama 32 tahun lamanya. Hal inilah yang juga membakar semangat akan perubahan dan perbaikan kehidupan di segala aspek bagi kehidupan bangsa Indonesia, sesuatu yang diraih melalui hasil dan kerja keras anak bangsa dalam membebaskan diri dari belenggu penguasa yang otoriter. Yang keenam yaitu sifat terbuka Indonesia pada dunia internasional, yang dimana pada era Orde Baru kita sangat membatasi koneksi dengan dunia luar dan dunia internasional. Semenjak reformasi berhasil dilakukan, bangsa Indonesia lebih bisa bersikap terbuka terhadap dunia internasional. Inilah yang kemudian membuat Indonesia melalui dikenal dunia, sehingga para investor asing kemudian berbondong-bondong menanamkan modalnya di dalam negeri. Perekonomian di dalam negeri yang bergejolak cenderung mulai stabil, karena perdagangan internasional dan kerjasama dengan berbagai negara mulai dibangun. Ini merupakan tren yang sangat positif dalam perkembangan dan kemajuan yang akan diraih bangsa ini ke depannya. Kemudian, selain dampak positif reformasi, ada juga dampak negatifnya. Yang pertama, iklim politik yang semeraut karena banyak yang menyalahartikan makna dari demokrasi. Kedua, kebebasan dalam menyampaikan pendapat semakin tidak beretika. Ketiga, banyak demonstrasi yang harusnya sebagai sarana menyampaikan aspirasi justru malah mengganggu kenyamanan masyarakat. Dan terakhir, meningkatnya kerusuhan di masyarakat. Pelaksanaan reformasi. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, terjadi satu, pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan, yang kedua, Sidang Istimewa MPR 1998, yang ketiga, reformasi di bidang politik, yang keempat, pelaksanaan pemilu pada tahun 1999, yang kelima, pelaksanaan referendum Timur Timur, yang keenam, reformasi di bidang ekonomi, dan yang ketujuh, reformasi di bidang hukum. Masa pemerintahan Gus Dur hanya terjadi yang pertama, reformasi di bidang pemerintahan. Oke, sekarang kita sampai pada pelaksanaan reformasi
khususnya pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Nah, apa saja yang terjadi dan apa saja kira-kira reformasi yang dilakukan pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri? Yaitu yang pertama, reformasi di bidang hukum dan pemerintahan, kemudian reformasi bidang ekonomi, kemudian adanya masalah disintegrasi dan kedaulatan wilayah, kemudian ada desentralisasi dan politik keuangan, kemudian adanya upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan juga adanya pelaksanaan pemilu 2004. Kemudian, pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, di sana terjadi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, adanya reformasi di bidang politik dan upaya menjaga kesolidan pemerintahan, kemudian adanya upaya menyelesaikan konflik dalam negeri, adanya pelaksanaan pemilu 2009, dan euforia berdemokrasi. Jadi, demikian saja yang dapat kami sampaikan tentang materi kami tentang reformasi. Reformasi ada untuk menuntut perubahan dari masalah-masalah yang terjadi dengan tujuan untuk semakin menyejahterakan masyarakat. Namun tentu saja dalam suatu sistem pemerintahan ada yang berhasil dan ada tidak. Maka apapun yang terjadi, kita sebagai generasi muda harus tetap menanamkan sikap perubahan yang dari yang tidak baik menjadi hal yang lebih baik lagi. Sekian dari kami kelompok 4.